Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak doakan setiap pertemuan Bapak, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, orang tua kalian, saudara-saudara kalian dan semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak pula meminta doa dari kalian untuk kesehatan para guru-guru kalian yang ada di MI Fatimah Al-Hajri, khususnya umumnya yang ada di Pusdiklat Dewan Dakwah Jawa Barat. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini di pertemuan ketiga ini insyaallah kita akan membahas masih tentang azan dan iqamah. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari tentang azan, tepatnya tentang lafaz azan. Sebelum mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dalam memahami ilmu agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini tadi kita akan menjelaskan tentang lafal azan. Lafal azan. Setelah kemarin pekan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian azan. Pengertian azan itu apa dan fungsinya buat apa azan itu dikumandangkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lafaz azan. Nah, azan atau orang yang mengumandangkan azan itu disebut dengan muazin. Nah, seorang muazin ini harus mengumandangkan azan dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, dengan bacaan dihafal dan bacaan yang fasih. Lantang, jelas dan fasih bacaannya. Karena ini merupakan ajakan sholat kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Lafal azan ini dikumandangkan untuk menunaikan sholat fardu, untuk memberitahu seluruh kaum muslimin dan muslimat bahwa sholat telah tiba pada waktunya. Maka azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan di tempat, kalau zaman dahulu, zaman Nabi SAW, azan dikumandangkan di tempat yang tinggi, di tempat atas, agar semua orang bisa mendengar. Para kaum yang ada di bawah bisa mendengar ketika azan dikumandangkan oleh seorang muazin. Nah, kalau zaman sekarang azan memang tidak perlu naik ke atas gunung, ke puncak atau ke pohon, tidak perlu, karena sekarang teknologi sudah canggih. Di tiap-tiap masjid sudah ada pengeras suara. Ketika muazin mengumandangkan azannya, insyaallah semua orang bisa mendengarnya. Nah, azan itu berisi pujian-pujian untuk menyanjungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berisi kalimat-kalimat yang baik. Yang tadi memang untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allah itu maha besar dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah utusannya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, azan ini perlu kita pelajari, perlu kita hafal, apalagi kita sebagai muslim dan muslimah. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah seorang muslimah atau perempuan juga wajib menghafalnya? Ya, perlu.
harus dihafal. Bukan hanya seorang laki-laki, tapi semuanya juga harus hafal. Karena insya Allah kan lafaz azan ini pendek, tidak terlalu banyak, terlalu panjang. Apalagi seorang laki-laki harus hafal. Setiap laki-laki harus bisa mengumandangkan azan. Bahkan kalau bisa seorang laki-laki harus bisa. Nah, nanti anak-anakku sekalian, kalau udah bisa azan silahkan coba nanti di masjid-masjid terdekatnya minta izin sama ketua DKM untuk mengumandangkan azan. Nah, sebelum mengumandangkan azan di tempat di masjid, nah kita sekarang latihan dulu, belajar terlebih dahulu agar ketika kita azan sesuai benar lafaznya, huruf-hurufnya jangan sampai salah dan ketukar. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, azan harus memang dikumandangkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh dikumandangkan dengan bahasa selain Arab. Tidak boleh bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Tapi harus menggunakan bahasa Sunda sesuai yang ditentukan lafaz yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada Bilal. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, salah satu muazin yang biasa mengumandangkan azan yang namanya adalah Bilal bin Rabah. Nah, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, Bapak akan sampaikan lafaz azan yang biasa kita dengar, tapi Bapak berharap dan Bapak yakin juga kalian sudah tahu bagaimana lafaz azan yang benar dan kalian juga mungkin sudah bisa mengumandangkannya. Tapi Bapak di sini praktekkan sedikit tentang lafaz azan. Silahkan kalian dengarkan dan boleh nanti kalian coba-coba di rumah masing-masing lafaz azannya ini. Ketika azan nanti kalian disunahkan menghadap kiblat, dan sebelum itu boleh memang bagus wudu terlebih dahulu. Wudu dulu agar kita suci ketika kita mau mengumandangkan azan, menghadap ke kiblat. Nah, kalau pakai mic mungkin kalian pegang boleh di sini. Kalau disunahkan itu memegang kedua telinga dengan seperti ini. Nah, ketika mengucapkan silahkan mengumandangkan dengan suara yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dengan kata yang pertama. Nadanya demikian kalau Indonesia biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu lafaz azan dibaca 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa pertama? Keduanya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tadi yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kalimat yang ketiga. Kalimat yang keempat, ajakan. Hayya 'alas shalah. Nah, ajakan. Mari kita mendirikan salat. Hayya 'alas shalah. Nah, sama ajakan, mari kita mendirikan salat 2 kali. Yang selanjutnya kalimat yang kelima, Hayya 'alal falah. Yang artinya mari kita meraih kemenangan. Nah, dibacakan dengan 2 kali juga. Hayya 'alal falah.
juga sama. Balik lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kalinya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Baru ditutup dengan kalimat La ilaha illallah. Tetap ketika azan, memandangkan azan, tangan di memegang telinga sampai akhir, dari mulai Allahu Akbar sampai La ilaha illallah, ditutup dengan kalimat La ilaha illallah. Nah, itu adalah lafaz azan. Jadi kalian semua harus tahu, baik laki-laki ataupun perempuan. Silahkan kalian hafal lafaz azan ini di rumah masing-masing ya. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya Bapak akan tes. Tapi untuk sekarang insya Allah tidak ada dulu ya, tidak ada tugas untuk menghafal. Maksudnya untuk hafalan yang dikirimkan. Tapi silahkan kalian tugasnya hafalkan masing-masing saja di rumah. Insya Allah nanti di lain kesempatan, di lain waktu akan Bapak tes. Nah, itu merupakan lafaz azan. Silahkan kalian baca, silahkan kalian hafalkan lafaznya dan coba praktekkan nanti. Kalau yang udah hafal nanti dipraktekkan sama ayahnya, sama bapaknya. Pak, saya setor azan nih, tolong dengarkan, takut ada salah kata, takut ada ketuker huruf dan sebagainya ya. Mungkin itu saja materi dari Bapak pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan hafalkan lafaz azan ini, mudah-mudahan kalian nanti pada suatu saat nanti bisa menjadi seorang muazin yang handal, seorang muazin yang merdu suaranya. Kalau Bapak masih suaranya terlalu merdu, jadi sangat sukar gitu ya, jarang sekali suaranya dikeluarkan. Silahkan kalian nanti belajar di rumah, belajar sama ayahnya bagaimana cara azan yang baik, atau silahkan kalian juga boleh mendengarkan azan-azan yang berada di YouTube dan sebagainya. Alhamdulillah, mereka tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.